Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Febriani Isau, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 1 Atap Tilamuta, Kabupaten Bawalemo. Pada video ini saya akan menampilkan aksi nyata dalam bentuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya saya akan menampilkan video diseminasi saya. Untuk itu selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih sempat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu aksi nyata tentang budaya positif pada modul 1.4. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, langsung pada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah langsung kepada kita umatnya yang masih setia dan konsisten menjalankan ajaran-ajaran beliau. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 1 Atap Tilamuta, saya sebut nama beliau Bapak Muhammad Nurhamdi Oktavianus Basising SPDI. Yang saya hormati staf Dewan Guru dan Tata Usaha yang menyempatkan hadir pada kegiatan saya pada hari ini. Selanjutnya saya memohonkan pengantar kata dari kepala sekolah. Untuk itu kepada kepala sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala dan mohon bersama wassalamu ala abdihi wa rasulih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya hormatkan Ibu Febriani Isau sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang pada hari ini menggelar kegiatan budaya positif. Guru-guru tata usaha yang sempat hadir di tempat ini, pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat dan hidayahnya kita sama-sama berada di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah juga sampai kepada kita di dunia. Pada hari ini sesuai informasi juga, ini kita mengadakan kegiatan sebagai dukungan kepada calon guru penggerak, yakni materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Itu budaya positif mungkin nilai-nilai yang diyakini atau yang diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi yang tidak biasa itu dibiasakan. Contohnya seperti saling mengucapkan salam antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa. Atau yang berikut saling senyum, berikut saling sapa, mungkin itu. Dan ada beberapa lagi yang mungkin ada budaya-budaya positif yang mungkin sudah jarang. Jadi kita cari kembali atau kita bahas kembali apa yang bisa kita terapkan nanti. Jadi insya Allah juga kegiatan ini akan mendapatkan satu kesimpulan atau pendapat
yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Mungkin hanya itu pengantaran saya. Bagi yang kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah pengantar kata dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata atau aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dan kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, diharapkan setelah dari kegiatan ini kita semua guru yang ada di sekolah ini di SMP Negeri 61 Atapila Muta bisa menerapkan budaya-budaya positif atau meningkatkan kembali budaya-budaya positif yang sudah terlupakan atau sudah sering tidak dilaksanakan lagi oleh guru maupun siswa. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya memohonkan kepada Bapak Ibu untuk tersenyum selama 30 detik. Karena saya mengharapkan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini dalam keadaan bahagia, sehingga apa yang saya sampaikan bisa terterima dengan baik dan suasana diseminasi ini akan lebih menyenangkan. Silakan Bapak Ibu selama 30 menit, selama 30 detik. Saya ingin melihat senyum lebarnya Ibu Sri, Ibu Mei. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum memasuki materi, kita adakan dulu kesepakatan forum diseminasi. Dalam forum diseminasi, apa yang harus kita sepakati? Untuk pemantiknya sudah saya tuliskan satu, yaitu dalam forum ini kita harus menjaga kebersihan di dalam ruangan ini. Mungkin saya akan membagikan sticky note untuk Bapak Ibu bisa menuliskan apa kesepakatan yang akan kita sepakati pada forum diseminasi ini. Iya, jadi Bapak Ibu saya akan bagikan sticky note-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja yang harus kita sepakati pada forum diseminasi ini. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan apa saja yang harus kita sepakati di forum diseminasi ini ya Bapak Ibu. Itu satu pemantiknya, yang pertama itu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Silakan dituliskan. Bapak Ibu silakan dituliskan dan ditempelkan di sebelah sini. Nanti kita lihat bersama apa yang Bapak Ibu tulis dan itu akan kita sepakati. Ya, setelah ditulis ditempel di papan sebelah sini Bapak. Ya. Yang harus kita sepakati dalam selama mengikuti diseminasi ini, misalnya kita menjaga kebersihan. Terus karena ini diseminasi diharapkan ada diskusi aktif, partisipasi aktif dari pesertanya. Misalnya
harus bersifat terbuka menerima pendapat orang lain. Terus apa? Menjaga tidak boleh terlambat. Apalagi? Itu boleh Bapak Ibu. Dituliskan saja. Nanti kita sepakati bersama. Setelah ditulis ditempelkan di depan. Iya. Kurang Bapak Ibu sticky note-nya? Tenang Bapak Ibu, banyak di depan sini sticky note-nya. Ya, mari Ibu Yuyan tempel. Masih ada lagi Bapak Ibu? Masih Ibu Fatma dan Ibu Mei. Ya, silakan ditempelkan Ibu Fatma di depan. Masih satu lagi ya Bapak Ibu, kita tunggu Ibu Mei menempelkan kesepakatan yang harus kita sepakati. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu. Nah, saya bacakan usulan kesepakatan forum diseminasi kita, yaitu yang pertama menjaga ketertiban dalam kegiatan. Jadi kita dalam kegiatan harus tertib ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu setuju atau tidak mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh? Setuju. Yang kedua, aktif dalam mengemukakan pendapat. Karena ini diseminasi, saya mengharapkan ada umpan balik dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Bapak Ibu setuju? Setuju. Yang kelima, saling menghormati. Nah, jadi kita Bapak Ibu saling menghormati. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ini juga sama, saling menghormati, menjaga keamanan. Nah, kita harus menjaga keamanan ya Bapak Ibu selama mengikuti. Jika ada Bapak Ibu yang ingin izin keluar, saya persilahkan. Lalu, selanjutnya tepat waktu yang telah ditentukan. Jadi kita mulainya kapan, kita berakhirnya kapan, kita sepakati secara bersama. Datang tepat waktu, masuk kelas sesuai jadwal, mengerjakan tugas yang akan diberikan, saling menghormati, dan sama juga masih masuk tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, kita butuh kesepakatannya. Yang kesepakatan atau usulan dari Bapak Ibu kita sepakati? Iya, kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada materinya. Yaitu Bapak Ibu, dalam budaya positif ada 8 inti atau poin yang harus diperhatikan dalam menerapkan budaya positif. Yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, itu yang pertama. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada keyakinan
Yang keenam ada kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh ada posisi kontrol guru atau posisi kontrol restitusi. Yang kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kedelapan ini adalah poin utama atau yang harus kita perhatikan dalam menerapkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar karena sekarang lagi semarak-semaraknya untuk mengimplementasikan kurikulum belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah baca di artikel atau pernah mendapatkan pembelajaran paradigma baru ini di pertemuan-pertemuan MGMP atau di kegiatan workshop lainnya. Mungkin ada bisa yang membantu saya tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu seperti apa? Mungkin Ibu Eka bisa dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sedikit pengetahuan saya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru itu sesuai dengan perubahan kurikulum, yaitu tentang memerdekakan seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa, tetapi juga guru, kemudian orang tua, tenaga administrasi juga, untuk bagaimana kita memajukan kualitas pendidikan kita dari struktur kurikulum itu sendiri, kemudian pembelajaran di kelas. Yang jelas dia pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa, mengedepankan mengedepankan keaktifan, kebutuhan dan lain-lain untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Itu, terima kasih. Terima kasih Ibu Eka. Jadi benar sekali Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi serta mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, karena kurikulum merdeka itu eratnya dengan berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini apa Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa dijawab, dibantu oleh Ibu Eka. Ya, mungkin kepala sekolah bisa. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu termasuk pada pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi guru itu menghamba pada murid, tapi tidak menghamba dalam artian kita harus melihat kebutuhan murid. Berdiferensiasi di sini kan kita beragam. Misalnya ada anak yang gaya belajarnya lebih ke audio, visual, atau ke kinestetik. Nah, Bapak Ibu, untuk menerapkan diferensiasi ini, kita bisa tahu anak-anak itu dia audio, dia visual, atau dia kinestetik itu dari apa Bapak Ibu? Dari asesmen awal. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus mengadakan asesmen awal. Jadi asesmen awal itu ada dua, yaitu
asesmen diagnostik dan asesmen non-diagnostik. Nah, dari asesmen itu kita bisa tahu anak ini cenderung lebih kemana, dia menyenangi apa. Misalnya dia lebih ke audio, dia lebih ke visual, atau dia lebih ke kinestetik. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan murid, sehingga ketika murid dipenuhi kebutuhannya dalam kelas, dia akan lebih antusias, lebih semangat, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu diharapkan Bapak Ibu dari pembelajaran paradigma baru ini. Dan guru tugasnya untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa anak mempunyai kodratnya masing-masing, lahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Karena kita dengan anak-anak kita berbeda zaman ya Bapak Ibu. Sekarang mereka hidup di zaman serba teknologi, atau teknologinya semakin berkembang pesat. Jadi kita harus beradaptasi, kita berikan kebutuhan anak. Misalnya dia butuh belajar dengan berdampingan dengan teknologi. Jadi itu yang harus kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif Bapak Ibu ini tidak jauh dari kesepakatan kelas atau kesepakatan forum diseminasi yang kita lakukan tadi. Jadi mungkin ada Bapak Ibu bisa membantu saya tentang disiplin positif. Mungkin Ibu Fatma bisa. Disiplin positif itu seperti apa? Iya, jadi disiplin positif itu semacam kebiasaan yang menumbuhkan nilai-nilai pada diri murid. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini lagi belum selesai disiplin positif, sudah muncul lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan dari disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan anak, tanggung jawab anak, tapi tanggung jawab dan nilai-nilai itu harus tumbuh dari dalam diri. Seperti contohnya di gambar ini, misalnya apa? Bersama. Nah, Bapak Ibu, mungkin di disiplin positif ini kita menyadari bersama bahwa banyak disiplin-disiplin positif di sekolah kita yang mungkin sudah tidak diterapkan atau sudah mungkin kita terlupakan, sudah tidak melakukan itu lagi. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama tumbuhkan kembali disiplin positif ini untuk lebih menguatkan nilai-nilai yang ada pada diri murid. Nah, mungkin salah satunya dengan ini 5S atau salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi sebelum masuk kelas kita salaman dulu. Setelah masuk ke dalam kelas disapa. Nah, Bapak Ibu, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun ini kalau kita lihat, mungkin kalau sesama guru dan guru itu pasti ada salam, sopan. Tapi ketika anak dan anak kan, ketika anak-anak bertemu, mereka kan jarang saling salam. Padahal kita harus menumbuhkan salaman dulu, atau mungkin kita bisa memberikan
contoh Bapak Ibu. Ketika kita datang ke sekolah, kita harus salaman, sapa, berbicaranya yang sopan dan santun. Sehingga anak-anak ketika melihat kita guru, mereka akan menimbulkan rasa ingin tahu atau bisa menerapkan salam 5S ini di kehidupan mereka, baik itu ada di luar sekolah maupun ada di dalam sekolah. Karena ya Bapak Ibu, anak-anak itu ketika bertemu dengan kita di luar sekolah, mereka itu segan untuk menyapa, karena itu tidak biasanya 5S itu. Anak-anak itu segan sapa, segan untuk beri salam. Kan begitu Bapak Ibu? Karena tidak terbiasa. Makanya mungkin setelah ini kita bisa membiasakan kembali 5S ini. Nah Bapak Ibu, pada tahun-tahun kemarin mungkin kalau kita masih ingat bersama, karena saya pun sudah lupa dengan hal itu, di sekolah kita ini pernah melaksanakan disiplin positif, yaitu ada Jumat bersih. Pernah kan Bapak Ibu? Jumat bersih. Yang kedua ada Jumat berbagi. Pernah kan Ibu Eka? Pernah. Yang ketiga adalah ada Jumat sehat, yaitu dengan senam bersama. Nah, saya mengharapkan setelah ini kita bisa menghidupkan kembali disiplin positif ini, sehingga anak-anak bisa lebih memantapkan nilai-nilai mereka yang ada pada diri mereka. Jadi kita akan menghidupkan kembali disiplin-disiplin positif itu. Jumat berbagi, kalau tidak salah itu masih di angkatannya siapa ya? Revi ya, di angkatannya Revi, angkatannya Sapitri, karena pernah ada dokumentasinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidupkan kembali lagi untuk Jumat berbagi, walaupun tidak seberapa, setidaknya kita berbagi. Tapi tidak harus sekali jalan, tiga-tiganya itu harus kita lakukan dalam setiap Jumat. Misalnya pada Jumat minggu pertama kita memilihnya apa, Jumat minggu kedua apa, Jumat minggu ketiga senam bersama. Jadi kita programkan untuk Jumat berbagi, Jumat bersih, dan Jumat sehat, yaitu Jumat senam bersama. Jadi kita supaya bugar ya Bapak Ibu. Satu kali dalam satu minggu itu menurut saya bisa dilakukannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari sini, dari kesepakatan yang telah kita usulkan tadi, ada nilai-nilainya tidak? Dari misalnya ini, menjaga ketertiban dalam kegiatan, terus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif dalam mengemukakan pendapat. Ada nilai tidak yang terkandung di dalamnya? Atau ini, saling menghormati satu sama lain. Ada nilai tidak yang terkandung di situ? Ada? Silahkan. Ya, terima kasih. Dari berbagai kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, menurut saya sudah ada nilai-nilainya, karena nilai itu kan sesuatu yang efek dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi ada efeknya, ada kebaikannya di situ. Kalau menurut saya kesepakatan kelas punya saya tadi itu kan apa tadi sudah? Mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, tentunya hasilnya pun
akan baik ke depannya. Begitu juga tadi saling menghormati, begitu juga tadi apa lagi disebut, menjaga kebersihan. Tentunya kita tahu bahwa kebersihan itu kan sebagian dari iman, dan di situ nilainya. Efeknya dari menjaga kebersihan, tentunya kita sudah memiliki sebagian dari iman itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eka. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu, dari kesepakatan kelas kesepakatan kelas yang kita usulkan tadi, di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti yang telah dicontohkan tadi oleh Ibu Eka, misalnya saling menghormati. Nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Nilai yang bisa diambil apa? Saling menghormati. Nilainya adalah menghormati antar sesama. Nah, kalau menjaga kebersihan, nilainya apa? Kesehatan atau kebersihan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Ketika kita bertindak, bersikap, itu harus mencerminkan nilai yang akan kita lakukan. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dari perilaku kita. Jadi nilai-nilai ini menjadi landasan untuk kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi setiap kita akan berbuat sesuatu, berperilaku, landasan utamanya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang ingin kita tuju. Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita atau khususnya kita di sekolah, nilai-nilai kebajikannya itu dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan kita itu harus mencerminkan ini. Misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh disiplin positifnya bagaimana? Beriman dan bertakwa. Contohnya sholat zuhur berjamaah. Itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berakhlak mulia ini luas ya. Misalnya di sini saling menghormati, itu masuk di akhlak mulia. Misalnya di sini apa lagi ya? Tepat waktu yang telah ditentukan, dia masuk ke mana? Kalau tepat waktu nilainya berarti disiplin. Nilai kebajikannya berarti disiplin. Dia masuk ke mana? Ke akhlak mulia. Kalau orang yang berakhlak mulia pasti dia disiplin. Nah, Bapak Ibu, jadi kita lihat nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan atau dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah itu mengandung nilai apa di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tinggal kita masukkan saja. Misalnya mandiri dalam melaksanakan tugas, berarti dia masuk ke mandiri. Atau misalnya dia inovatif, bisa membuat suatu karya, berarti dia masuk di kreatif. Atau dia berprestasi, berarti dia masuk ke bernalar kritis. Begitu Bapak Ibu. Atau saling membantu, dia masuk ke gotong royong. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi panduan kita atau pusat dari nilai kebajikan yang ada di sekolah itu kita pusatkan pada profil pelajar Pancasila atau P3. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada hubungannya dengan intrinsik ya Bapak Ibu, dari dalam diri kita. Apa motivasi kita atau apa yang membuat kita ingin melakukan
sesuatu begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ilustrasi Bapak Ibu. Saya berikan ilustrasinya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan kepada guru menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, Bapak Ibu, ini ilustrasinya. Jadi misalnya ini ada hubungan eratnya dengan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Karena kita belum menerapkan ini, bukan tidak, tapi belum. Mungkin suatu saat nanti akan diterapkan setelah ini. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Kepala Sekolah. Nah, bila di sekolah kita tidak ada aturan memberikan surat teguran kepada guru yang datang terlambat dan tidak memberikan apresiasi atau tidak memberikan penghargaan kepada guru yang datang tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk masuk ke dalam kelas? Ya, bagus sekali. Ibu Fatma. Ibu Fatma, silahkan dijawab. Mengapa Ibu memilih ya untuk, apakah Anda datang tepat waktu untuk mengajar murid? Silahkan dijelaskan. Kalau menurut saya pribadi, saya tetap datang tepat waktu karena itu sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai guru. Iya, jadi tanggung jawab kita dalam mendidik anak. Jadi menurut Ibu Fatma walaupun tidak ada surat teguran, walaupun tidak ada apresiasi dari kepala sekolah, dia atau Ibu Fatma akan tetap datang tepat waktu mengajar anak di sekolah. Dengan motivasinya adalah karena mengajar tepat waktu, datang tepat waktu di sekolah adalah tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti tadi, kita datang tepat waktu itu karena menghindari hukuman atau teguran. Itu masuk di poin pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita datang ke sekolah, datang tepat waktu, mengharapkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah. Itu masuk pada poin kedua. Dan poin yang ketiganya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi jadi motivasi yang di poin yang ketiga ini motivasi yang muncul dalam diri kita. Seperti yang Ibu Fatma katakan tadi, bahwa itu adalah tanggung jawab. Jadi Ibu Fatma mencerminkan bahwa Ibu Fatma mempunyai nilai tanggung jawab dari dalam diri Ibu Fatma, begitu Bapak Ibu. Jadi Ibu Fatma kira-kira dari 3 motivasi perilaku manusia tadi yang Ibu Fatma jelaskan tadi, berarti Ibu Fatma masuk ke yang poin ketiga ya, yaitu Ibu Fatma mempunyai tanggung jawab penuh masuk ke kelas tepat waktu karena Ibu Fatma menyadari bahwa Ibu Fatma adalah seseorang yang bertanggung jawab. Jadi Ibu Fatma tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tapi Ibu Fatma menyadari bahwa masuk ke dalam kelas, mengajar dalam kelas dengan tepat waktu itu merupakan tanggung jawab dan motivasinya sehingga Ibu Fatma bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan teladan bagi orang lain. Jadi itu ya Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia.
Nah, Bapak Ibu, 4 materi sudah terlewati. Jadi kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Jadi kita akan merenggangkan otot-otot Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang ngantuk atau pikirannya tidak terfokus di sini. Kita hanya ice breaking tipis-tipis saja ya Bapak Ibu. Jadi kita ice breakingnya mungkin ada yang tahu, sudah ada yang menerapkan di kelas yang dang 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 ding 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 dung dung dung. Bisa bantu saya Bu Fatma di depan? Iya, jadi Bapak Ibu kita dang 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 ding 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 dung dung dung, dang 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 ding 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 dung dung dung, tepuk se aha aha ma aha ngap aha aha semangat. Ya begitu Bapak Ibu. Iya, jadi kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dang 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 ding 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 dung dung dung, dang 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 ding 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 dung dung dung, se aha aha ma aha aha ngap aha aha semangat. Iya, terima kasih. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Mungkin itu cukup untuk merenggangkan atau menghilangkan ngantuk kita pada hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengaitkan kan dari materi yang pertama tadi, apa ya materi pertama tadi? Disiplin positif. Yang kedua yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Sudah bisa ditarik benang merahnya Bapak Ibu. Jadi ketika anak kebutuhannya bisa dipenuhi, anak-anak menjadi aktif, anak-anak bisa ketika mereka aktif, mereka bisa menerapkan disiplin positif, maka akan ada nilai kebajikan yang ada dalam diri murid. Terus ketika mereka sudah ada dalam nilai dalam diri mereka akan motivasi untuk melakukan sesuatu itu akan timbul dari diri mereka Bapak Ibu. Terus kita mengharapkan tadi ya Bapak Ibu, dalam diri anak, terus dalam diri kita baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, motivasi kita untuk melakukan sesuatu yaitu atas dasar kita mempunyai nilai dalam diri kita masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke materi yang keempat tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sudah dicerminkan di sini. Ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Keyakinan forum diseminasi tadi merupakan salah satu contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah? Mengapa lebih ke keyakinan bukan peraturan? Mungkin ada yang bisa bantu saya. Karena kalau peraturan begini, kalau keyakinan begini. Ada yang bisa membantu saya? Ibu Eka mungkin? Kalau peraturan ini mungkin lebih eratnya dengan tata tertib ya Bapak Ibu. Mengapa harus beraturan? Karena apa? Terus kenapa bukan keyakinan? Karena apa begitu Bapak Ibu? Seperti gambarannya seperti ini Bapak Ibu tadi. Kita kan sudah buat keyakinan, sudah buat kesepakatan di awal. Jadi ini kesepakatan ini cerminan dari ini keyakinan kelas. Ini kan misalnya kelas. Ini kan sudah bentuk satu kelas atau satu forum. Kita kan sudah buat keyakinan tadi ya. Nah itu merupakan ini cerminan dari ini. Mengapa kita tidak buat tadi peraturan forum?
ada yang bisa bantu saya? Mengapa bukan peraturan? Mengapa lebih ke keyakinan? Keyakinan kelas ini lebih apa ya namanya, sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh wali kelas, oleh guru mata pelajaran. Sebelum masuk pelajaran, sebelum mulai pelajaran, keyakinan kelas ini yang harus dibuat dulu. Sekarang begitu Bapak Ibu, sekarang begitu. Jadi silakan Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada apa ya? Mungkin kalau saya itu peraturan kelas atau sekolah itu memang yang sudah baku. Iya, sudah baku. Sudah baku. Kemudian untuk keyakinan itu hasil kesepakatan atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman sejawat yang akan disepakati. Iya. Mungkin. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, kita ke pemantikan kedua. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki waktu di zaman Covid kemarin ya Bapak Ibu, pada Covid lagi marak-maraknya kemarin, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Mengapa ada aturan itu? Atau begini Bapak Ibu, kenapa kita harus pakai helm? Supaya selamat. Jadi mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Supaya menjaga keselamatan selama berkendaraan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang cuci tangan? Menjaga kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan merupakan nilai kebajikan yang ada dalam diri kita, yang tanpa kita sadari, dengan menggunakan helm, dengan menggunakan masker, kita menimbulkan atau mengikuti nilai yang ada pada diri kita. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak tertanam nilai keselamatan dan nilai kesehatan dalam diri Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat mengendara roda 2 tidak mau pakai helm, karena Bapak Ibu mengesampingkan nilai itu. Jadi mungkin dari sini Bapak Ibu bisa tarik benang merahnya ya, dari materi yang pertama sampai yang ke-5 saat ini. Jadi Bapak Ibu, untuk yang pertama itu untuk menjaga keselamatan, dan yang kedua kita menjaga kesehatan. Nah, itu merupakan nilai. Nah, Bapak Ibu, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam diri. Misalnya Bapak Ibu mau pakai helm hari Minggu. Hari Minggu tidak ada polisi kan yang pas sweeping. Bapak Ibu ya, biasa ada, tidak usah pakai helm. DP aspal lombok hari Minggu. Jadi tidak begitu kan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap pakai helm karena menjaga keselamatan. Jadi itu nilai yang diharapkan dari keyakinan kita. Nilai yang timbul itu tidak dari tersurat ini, tidak dari tersurat, karena tersurat itu kan itu merupakan aturan lalu lintas. Aturan lalu lintasnya kan roda 2 harus menggunakan helm. Nah, itu tersuratnya. Secara tersiratnya, motivasi itu tumbuh dari dalam diri kita, bahwa ada nilai keselamatan yang ada dalam diri kita yang akan kita lakukan ketika menggunakan helm. Itu Bapak Ibu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ketika motivasinya itu timbul, maka seseorang akan lebih bersemangat daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis
Sekarang kita pindah ke sini. Keyakinan kelas atau sekolah. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, bahwa kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Karena peraturan itu baku. Terus kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu adalah kesepakatan. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita di sekolah ini kita belum mengubah ya, masih peraturan. Mungkin setelah ini bisa diubah. Peraturan kita di sekolah ini ada peraturan Bapak Ibu. Peraturan di sekolah kita contohnya tidak boleh datang terlambat. Harus masuk kelas tepat waktu. Memakai seragam sesuai ketentuan. Wajib memakai sepatu putih pada hari Senin dan hari Selasa. Itu peraturan kita. Itu aturan ya Bapak Ibu. Nah, apakah aturan ini disepakati oleh siswa? Kira-kira Bapak Ibu, aturan yang kita buat itu sudah kita tanyakan kepada siswa atau belum? Belum kan? Nah Bapak Ibu, itulah bedanya aturan dan keyakinan. Jadi peraturan itu kita yang buat atau sekolah yang buat tanpa melibatkan murid. Kita tidak tanya kepada murid apa usulan mereka tentang peraturan. Terus peraturannya sifatnya memaksa. Kita memaksa murid atau warga sekolah untuk menaati peraturan itu. Jadi sifatnya memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menaati. Itu peraturan Bapak Ibu. Yang kedua, ada redaksi kalimat yang positif, yang negatif. Redaksi kalimatnya seperti apa? Jangan datang terlambat. Tidak boleh memakai sepatu warna berbeda pada hari Senin. Nah, itu redaksinya kan negatif. Karena ada kata jangan, tidak boleh, harus. Nah, itu redaksi kalimatnya memaksa dan negatif. Nah, di keyakinan kelas ini, di keyakinan sekolah atau kita, di keyakinan sekolah atau kelas, kita ubah itu Bapak Ibu. Mari kita ubah dengan redaksi kalimatnya lebih positif. Terus di keyakinan sekolah atau kelas ini kita ajak anak-anak. Anak-anak apa yang kita sepakati? Minta usulan dari anak-anak. Terus seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas itu disepakati antara misalnya warga sekolah dengan kepala sekolah, antara guru dan murid, atau antara wali kelas dan muridnya. Itu kalau keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Harus mengerjakan piket sesuai jadwal. Coba itu kita buat secara abstrak atau secara menyeluruh. Jadi menjaga kebersihan. Jadi masuk di dalamnya, jangan buang sampah sembarangan, piket sesuai jadwal, atau apa ya? Jangan mencoret dinding, jangan mencoret meja dan kursi. Include di dalamnya ketika menjaga kebersihan. Nah, itu Bapak Ibu. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti tadi, jadi universal itu secara menyeluruh, tidak rinci dan konkret. Jadi tidak dirinci satu-satu. Jadi kalau keyakinan kelas itu secara menyeluruh, mencakup seperti jangan buang sampah, dia kan masuk ke menjaga kebersihan. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat
dalam bentuk positif, redaksi kalimatnya diubah. Kalau sebelumnya di peraturan mungkin pakai jangan buang sampah, nah di keyakinan kelas diubah menjadi menjaga kebersihan. Begitu Bapak Ibu redaksi kalimatnya mungkin bisa diubah. Nah mungkin setelah ini bisa disepakati kita akan mengubah peraturan ke keyakinan atau bagaimana. Nah Bapak Ibu yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Karena mengapa tidak terlalu banyak? Karena ini sifatnya universal atau secara menyeluruh. Jadi diharapkan tidak terlalu banyak sehingga Bapak Ibu mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi ketika itu sedikit tapi menyeluruh, anak-anak bisa lebih ingat, lebih mudah dipahami, mudah untuk dilakukan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, keyakinan itu harus kontekstual dengan lingkungan kita. Bukan tidak bisa ya, harus kita sesuaikan dengan lingkungan kita Bapak Ibu. Yang keenam, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, harus disepakati oleh semua pihak, baik itu siswa, komite, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Yang ketujuh, bersedia meninjau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita sudah buat, kita tinjau secara bertahap atau secara berkala. Apakah keyakinan ini dipatuhi oleh anak-anak, dibuat oleh anak-anak atau tidak? Sehingga keyakinan kelas ini bisa terus berjalan seiring berjalannya waktu, terus seiring dengan kita merefleksi keyakinan kelas ini. Nah Bapak Ibu, ini contohnya peraturan keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nah Bapak Ibu, ini peraturannya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau misalnya diubah ke keyakinan kelas akan seperti apa redaksi kalimatnya? Dilarang. Ya, benar sekali Bapak Ibu, saling menghargai. Jadi nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Itu yang tujuan dari keyakinan kelas itu begitu Bapak Ibu. Mengapa secara universal? Karena diharapkan dari keyakinan kelas itu ada nilai yang tercermin dari keyakinan kelas itu yang bisa menumbuhkan nilai itu dari dalam diri anak. Terus yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu. Nilai kebajikannya akan jadi seperti apa? Disiplin, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, jadi penggunaan narkoba bisa merusak kesehatan atau menjaga kesehatan. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Gitu. Atau bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Biasanya ini anak-anak di mana? Iya, biasakan antri atau tertib. Jadi nilai kebajikannya adalah ketertiban. Ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu, mungkin ini dari semua materi, 3 materi terakhir ini yang mungkin akan kita perkuat Bapak Ibu. Nah di kebutuhan dasar manusia, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal tersebut disebabkan oleh adanya kebutuhan murid itu yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup.
Jadi setiap orang butuh disayangi, dicintai, dan butuh diterima. Jadi ini kebutuhan meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dianggap bahwa dia berprestasi, dianggap bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Itu penghargaan Bapak Ibu. Terus yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini yaitu kemandirian, otonomi, memiliki hak untuk memilih. Ini kalau kebutuhan kebebasan. Terus kesenangan. Manusia tetap butuh bersenang-senang, tertawa, bahagia, senang atau apalagi happy, itu masuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut ibu-ibu, bapak-bapak, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari Doni? Melihat kasus ini ya Bapak Ibu, jadi Doni sering mengambil paksa makanan teman-temannya. Mungkin dari ilustrasi ini tercermin Doni ini memiliki kebutuhan apa? Iya, silahkan dijawab. Alasannya kenapa bertahan hidupnya itu? Iya, 5 keyakinan tadi: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari ilustrasi ini, kira-kira Doni ini kebutuhan apanya yang tidak terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Iya, satu, kebutuhan bertahan hidup karena melihat dia sering meminta bekal makan siang kepada temannya, sehingga kita akan cari tahu kalau setiap hari itu dibuatkan makanan untuk Doni sebelum ke sekolah atau tidak. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang pertama kebutuhan Doni tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Mungkin saja ibunya Doni tidak membuatkan atau tidak membekali Doni makanan ke sekolah. Itu yang pertama. Ada lagi yang lain? Butuh kasih sayang. Nah, mungkin Ibu Eka bisa menjelaskan mengapa kasih sayang. Iya, kalau melihat kasus Doni sepertinya kita kan tidak tahu di dalamnya bagaimana. Sepertinya di dalam rumahnya itu kurang mendapatkan kasih dan sayang. Karena kan kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu, tentunya anak-anak kita itu walaupun hanya 3.000, 2.000, tetap kita akan memberikan uang jajan, atau kalaupun tidak ada uang jajan, dibekali makanan. Jadi menurut saya itu tadi, Doni tidak memiliki kebutuhannya tidak terpenuhi dalam kasih dan sayang itu. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan tadi oleh Ibu Atika yaitu bertahan hidup karena Doni mungkin ingin makan. Ibunya tidak membekali Doni makanan ke sekolah. Terus yang kedua, kasih sayang. Nah, mungkin saja Doni kurang diperhatikan oleh ibunya sehingga ibunya tidak memberikan bekal. Mungkin Doni merasa tidak disayang oleh ibunya dan dia ingin mendapatkan kasih sayang itu dari teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, selain itu mungkin di sini dari kasus Doni ini mungkin bisa saja Doni juga kebutuhan untuk kebebasan masuk. Mungkin Doni
ingin bersenang-senang dengan temannya, mungkin mengganggu. Dengan mengganggu temannya itu dia bisa merasa senang. Terus yang keempat tadi penguasaan. Mungkin Doni berasa hebat ketika dia bisa mengambil paksa makanan teman-temannya. Dia mungkin bisa mendapat pengakuan dari orang lain. Itu Bapak Ibu yang tercermin dari sini. Nah Bapak Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar. Dan saya harapkan 5 kebutuhan dasar ini kita bisa terapkan ya Bapak Ibu di kelas. Jadi ketika ada anak yang melakukan satu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai kewajiban yang telah kita sepakati, kita bisa menelusuri apa kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Bisa Bapak Ibu? Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah mendengar istilah restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Biasa restitusi ini erat hubungannya dengan kasus pelanggaran prostitusi. Ya, restitusi Bapak Ibu, restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini atau pernah membaca pernah membaca di sebuah artikel atau di mana saya tentang restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah ganti rugi dari tindakan yang telah kita lakukan. Misalnya kita mempunyai kesalahan atau merugikan orang lain. Jadi restitusi itu adalah ganti rugi. Restitusi apa yang kita berikan? Ganti rugi apa yang kita berikan untuk menebus kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi, atau ini lebih dikenal dengan posisi kontrol guru. Supaya kita lebih enaknya ke sekolah, mungkin kita bisa ganti ini dengan posisi kontrol guru supaya lebih enak ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai posisi teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, ini bisa dilihat kolom posisi kontrol restitusi. Di dalam posisi kontrol ini ada yang negatif, ada yang positif, dan ada yang kontrol diri. Jadi yang masuk negatif itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang positif itu teman dan pemantau. Dan yang kontrol diri yaitu adalah manajer. Nah, di posisi penghukum ini Bapak Ibu, mungkin semua kita di sini pernah melakukan posisi ini. Posisi ini misalnya ada anak yang datang, misalnya ilustrasinya anak datang terlambat. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di posisi penghukum, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini akan erat kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, ketika Bapak Ibu ada di posisi penghukum, ada anak yang terlambat, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Misalnya hukumannya seperti lari lapangan 5 kali. Iya, pasti kan marah dulu. Kedua, menghukum anak misalnya lari lapangan 5 kali. Itu kan? Nah, Bapak Ibu, kita sadari bahwa kita di sini pernah di posisi penghukum ini. Semua guru pernah pasti ada di posisi penghukum ini. Ketika anak berbuat salah, mendengarkan atau tidak alasan anak berbuat salah, pasti dihukum. Itu posisi yang pertama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kita menekankan anak seakan-akan bersalah dengan tindakannya. Misalnya di dalam kelas, kita sementara dalam pembelajaran ada anak-anak yang tidak buat tugas. Ada anak-anak yang tidak buat tugas.
Misalnya Bapak Ibu, pembuat rasa bersalahnya itu begini. Kalau kamu tidak mau buat tugas, nanti ibu akan dimarahi kepala sekolah loh. Nah, begitu. Jadi kan seketika akan timbul dari diri anak itu akan merasa bersalah ketika dia tidak buat tugas. Kan begitu Bapak Ibu? Jadi itu yang dinamakan dengan posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan membuat seakan-akan anak tidak mengikuti kemauan kita akan merasa bersalah. Mungkin kalau kalian tidak mengumpul-umpul, ibu yang akan dimarahi kepala sekolah. Jadi itu anak-anak akan merasa bersalah. Itu posisi yang kedua. Nah, posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Kita memposisikan kita sebagai teman dengan anak-anak. Misalnya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan ini demi bapak atau demi ibu ya. Itu kan sebagai teman. Kita mengajak mereka untuk lebih dekat dengan kita. Nah, jadi teman ini boleh Bapak Ibu, namun akan menimbulkan anak ketergantungan dengan kita. Ketika anak akan menganggap kita sebagai teman, anak itu akan merasa tergantung dengan guru. Mereka tidak akan mandiri. Terus murid akan dipandang kurang berkualitas. Ketika anak-anak menganggap kita sebagai temannya, akan dianggap sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi guru tidak akan berkualitas. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini dasarnya adalah data atau peraturan. Misalnya Bapak Ibu ada anak yang tidak memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan. Misalnya pakai kerawang hari Kamis. Ada anak yang datang pakai pramuka. Nah, posisi pemantau ini akan bilang kepada anak ini, kamu tahu kan aturan hari ini pakai baju apa? Nah, jadi acuannya itu di aturan atau di keyakinan. Begitu Bapak Ibu, itu pemantau. Kita memantau anak, membuat anak mengingat kembali kesalahannya itu melanggar aturan yang mana. Itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah Bapak Ibu posisi yang paling ideal yang harus dilakukan oleh guru. Nah, di sini di posisi manajer ini kita pertama bisa menanyakan alasan dia memakai pramuka di hari yang harusnya memakai kerawang itu apa. Kita mencari tahu dulu alasannya kenapa. Terus kita menanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Karena mungkin Bapak Ibu, kita kembali lagi di kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin ketika dia memakai itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia di rumah tidak terpenuhi kasih sayangnya karena orang tuanya sibuk, mungkin anaknya orang tuanya mungkin lupa mencuci bajunya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita melihat kebutuhan anak. Kebutuhan anak terus masuk di sini. Ketika anak membuat kesalahan, kita memposisikan diri kita seperti apa? Dengan harus melihat kebutuhan anak apa yang tidak terpenuhi. Gitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai guru idealnya kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Jadi manajer ini adalah posisi yang ideal bagi kita Bapak Ibu. Tapi dengan tidak, maksudnya 5 posisi ini ketika di waktu yang bukan tidak bisa dilakukan ya Bapak Ibu, kita bisa melakukan ini pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya mungkin kita tidak bisa menghukum, boleh, tapi kita lihat situasinya, kondisinya bagaimana. Terus maksudnya menghukumnya itu kita bisa memberikan solusi dengan tidak menghukum. Misalnya hukumannya itu harus diganti Bapak Ibu dengan konsekuensi. Misalnya Bapak Ibu, anak datang terlambat 15 menit, atau kita karena anak-anak masih makan di kantin terlambat 15 menit dari waktu pembelajaran,
lebih dulu, mungkin jam istirahatnya kita ambil 15 menit untuk menggantikan 15 menit pertama pembelajaran yang telah terlewati. Begitu Bapak Ibu, jadi diganti, mungkin hukumannya lebih diganti dengan konsekuensi. Sehingganya sebelumnya kita harus membangun dulu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan tadi hari ini berkesinambungan ya Bapak Ibu. Sampai yang terakhir itu berkesinambungan semuanya. Jadi kita harus buat keyakinan kelas dulu. Ketika anak melanggar keyakinan kelas, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak itu. Nah, ketika anak itu tidak terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan membuat kesalahan yang menyimpang dari keyakinan kelas. Nah, ketika dia berbuat salah, posisi apa yang akan kita ambil sebagai guru? Nah, ini Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini masih hubungannya dengan yang tadi, segitiga restitusi. Mengapa segitiga? Kenapa tidak segi 4 ya? Nah, Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini mengapa disebut sebagai segitiga? Karena ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini langkah-langkahnya: stabilize the identity, validate the mistake, yang ketiga adalah seek the belief, atau menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di menstabilkan identitas, mungkin ketika anak berbuat salah, jangan langsung dijudge. Misalnya datang terlambat, salah ini, karena ini salah datang terlambat, misalnya begitu kan? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu, karena kita guru di sini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, karena berbuat salah itu manusiawi ya Bapak Ibu. Semua manusia pasti pernah hilang, pasti pernah berbuat salah. Atau mungkin bisa juga dengan kata-kata ini, saya juga lalu waktu masih sekolah pernah terlambat, gitu kan? Jadi akan jadi anak-anak itu akan lebih tenang. Terus anak-anak tidak akan takut, karena distabilkan identitasnya dari yang dari yang gagal menjadi sukses, atau dari yang salah menjadi baik. Nah, atau kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita stabilkan dulu dari kesalahan anak itu, sehingga anak itu menjadi baik. Tidak bisa langsung dijudge, oh ini salah, ini benar. Tidak Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus menjudge ya Bapak Ibu. Nah, di validasi tindakan yang salah, kita sudah tahu datang terlambat itu salah dan melanggar keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita validasi dulu tindakannya. Validasi adalah salah satu tindakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga guru atau orang tua akan menggeser pemikirannya dari stimulus respon menjadi proaktif. Jadi tergeser stimulusnya dari respon menjadi proaktif, serta akan menggali kebutuhan anak murid. Dengan validasi yang salah itu kita akan tahu dari situ anak ini kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, mungkin bisa diberikan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih dari itu. Maksudnya lebih dari terlambat itu mungkin dia bisa kan sebenarnya? Bisa. Jadi mungkin kamu bisa lebih dari itu kesalahannya. Terus yang kedua, ini yang paling utama. Kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Nah, dari alasan anak terlambat itu kita bisa tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak-anak.
Mungkin anak-anak alasan datang terlambat karena main game tadi malam sehingga begadang, bangunnya kesiangan. Berarti apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Kebutuhan kesenangan, tapi kebutuhan kesenangannya merugikan dirinya sendiri, begitu. Atau mungkin dia kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi sehingga dia mencurahkan di main game sepanjang malam, gitu Bapak Ibu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang lain, yang baik, yang lain, misalnya begitu. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa memukul? Misalnya anak ini berkelahi, merampas makanan orang lain, berkelahi, dia kan memenuhi kebutuhannya, misalnya rasa lapar atau bertahan hidup. Bisa kamu melakukan hal lain tanpa memukul untuk memenuhi kebutuhan itu? Bisa kan Bapak Ibu? Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita juga harus mencari solusi. Apa solusi yang anak berikan untuk menebus kesalahannya? Jangan kita yang memberikan solusi. Minta kepada anak-anak untuk memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya dengan dia datang terlambat, contoh kasusnya misalnya dia datang terlambat, kita mintakan ke dia solusinya. Alasannya mungkin main game. Nah, solusinya dari dia, kita minta anak-anak, tanyakan sama anak-anak, sudah tahu kan melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, solusinya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan ini? Bisa jadi solusinya, jadi kita dengarkan, mungkin anak-anak akan mengurangi waktunya bermain sehingga tidak begadang dan bangun pagi tidak kesiangan sehingga tidak terlambat. Nah, kita harus menggali solusi itu dari anak-anak ya Bapak Ibu. Biasakan anak-anak untuk memberikan solusi atas kesalahan yang telah dia perbuat, sehingga membuat anak-anak lebih mandiri. Nilai-nilai yang ada dalam diri anak-anak itu lebih ditingkatkan, atau dia bermotivasi untuk melakukan nilai-nilai itu. Nah, terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini kembali lagi ke sini. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, setelah kita validasi kesalahannya, kita harus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada anak atau murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Misalnya anak-anak datang terlambat tadi, kita tanya, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Terus kita gali kembali, masih ingat tidak dengan keyakinan yang kita sepakati? Jadi anak-anak akan bercerita tentang keyakinan. Makanya tadi di materi sebelumnya tentang keyakinan kelas itu tidak harus dibuat banyak sehingga anak-anak mudah mengingatnya. Begitu. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi dia akan lihat kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Terus yang terakhir yaitu kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanyakan akan jadi orang seperti apa? Mungkin akan jadi orang baik, Bu. Nah, kalau baik itu harus apa? Rajin, tidak boleh terlambat. Nah, kita gali dari situ Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada saya berikan satu ilustrasi. Contoh, mungkin Bapak Ibu bisa membaca di sini atau saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi Ibu Santi ini sakit digantikan Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun mengajar di sekolah itu. Terus ada siswa Vivi dan Natali seenaknya ketika Ibu Eni masuk menggantikan Ibu Santi ini. Nah, Bapak Ibu,
di sini keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri di sini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dari kasus ini mungkin Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Dari kasus ini, apakah Ibu Eni telah melakukan segitiga restitusi? Apakah Ibu Santi telah melakukan segitiga restitusi? Sini. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan kesalahan. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat pada Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, dari ilustrasi ini apakah Ibu Santi ini telah melakukan segitiga restitusi? Segitiga restitusi tadi kan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu sudah dilakukan tidak segitiga restitusinya di kasus ini? Sudah? Silakan. Iya, mungkin silahkan Ibu Eka. Apakah sudah dilakukan segitiga restitusinya? Iya, tadi Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Iya, berdasarkan ilustrasi tadi Ibu Santi saya rasa sudah melakukan segitiga restitusi. Dari memanggil Vivi dan menanyakan tentang laporan Ibu Eni, itu sudah masuk di validasi, Di menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan, itu sudah masuk di validasi. Kemudian akhirnya menanyakan keyakinan, itu mana tadi? Mereka bersedia meminta maaf, gitu ya? Apakah mereka bersedia meminta maaf? Ya, jadi keyakinan apa yang mereka pelanggar? Untuk apakah di sini Bapak Ibu mungkin Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai keyakinan kelas. Jadi dari kasus ini berarti Ibu Santi sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Ya, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusinya, jadi Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan tentang Ibu Eni. Jadi ditanyakan apa, karena kan Ibu Eni kemarin Ibu Eni itu bilang ke Ibu Santi bahwa Vivi dan Natali ini seenaknya ketika Ibu Eni masuk. Nah, dipanggillah, jadi distabilkan identitasnya. Yang kedua, Ibu Santi memvalidasi tindakan. Validasinya yang ini, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Nah, terus ada solusi yang diberikan oleh Vivi dan Natali. Solusinya yaitu mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Itu Bapak Ibu. Nah, dengan melakukan
melakukan segitiga restitusi dan posisi kontrolnya sebagai manajer. Yaitu kita mencari tahu kebutuhan apa anak-anak, kesalahan apa yang mereka lakukan, alasan apa yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita berada di akhir diseminasi ini. Kita merefleksi sedikit dulu kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, 3 pertanyaan saja Bapak Ibu. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Terus yang kedua, apa yang perlu Bapak Ibu tingkatkan setelah dari keyakinan ini? Dan yang ketiga, apa yang menarik dari kegiatan ini? Terus mengapa menarik Bapak Ibu? Mungkin bisa dijawab, dipersilahkan Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu. Bisa ya satu orang satu, kan 3 pertanyaannya. Apa yang Anda pelajari hari ini di kegiatan ini atau di diseminasi ini? Dipersilakan Bapak Ker jika ingin memberikan jawabannya. Mungkin hasil refleksi ini apa yang Anda pelajari pada kegiatan ini mungkin kita pengenalan kayu itu dari contoh yang bagus tadi itu mungkin kita semua sudah mengerti kurang bagaimana kita menerapkan jika apa yang kita bahas tadi itu belum ada di sekolah atau sebagainya. Iya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi menurut Bapak Kepala Sekolah banyak yang kita pelajari pada hari ini, dan mungkin yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan nanti ke depannya di sekolah kita atau di dalam kelas. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita tingkatkan? Mungkin Ibu Fatma bisa menjawab. Dipersilahkan Ibu Fatma. Apa yang perlu kita tingkatkan setelah dari kegiatan ini, setelah kita menerima materi 8 materi pada hari ini tentang budaya positif? Dari yang saya pelajari dari kegiatan ini tentang baru saya tahu peraturan dengan keyakinan. Iya. Terus Peraturannya kan sekolah yang membuat, kalau keyakinan guru dengan siswa atau kepala sekolah dengan siswa. Yang perlu kita tingkatkan yaitu keyakinan kita dengan siswa. Itu yang perlu karena kita belum menerapkan itu, hanya peraturan yang kita laksanakan. Terima kasih. ya, mungkin yang ketiga dari Ibu Atika, apa yang menarik dari kegiatan ini? Terus mengapa menarik? Silakan Ibu Atika. Ya, untuk yang menarik pada kegiatan ini dan baru saya tahu itu yang pertama tentang peraturan dan keyakinan tadi, dan yang membuat tertarik itu adalah tentang kebutuhan. Ada 5 kebutuhan tadi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup dan yang selanjutnya. Jadi ini merupakan pelajaran buat saya sebagai guru. Oh, ternyata ada 5 kebutuhan yang harus kita tahu, yang harus terpenuhi dari peserta didik. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin boleh saya simpulkan, jadi dari keseluruhan materi yang kita pelajari pada hari ini atau diseminasi ini, mungkin selanjutnya Bapak Ibu akan menerapkan semua ke-8 materi kita pada hari ini untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Baik itu dari pembelajaran paradigma baru, terus disiplin positif, mungkin disiplin positif sebelum-sebelumnya yang mungkin sudah kita lupakan atau sudah tidak kita lakukan lagi, mungkin bisa dimulai dibiasakan kembali Bapak Ibu. Terus dengan melihat nilai-nilai kebajikan sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada
sebelum pembelajaran akan melakukan keyakinan kelas dengan murid, apalagi terutama untuk wali-wali kelas. Mungkin bisa dilakukan keyakinan kelasnya antara wali kelas dengan muridnya. Terus yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti yang telah disampaikan Ibu Atika tadi, Ibu Atika baru mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin sebelumnya belum Ibu Atika tahu. Mungkin itu bisa dilihat dari anak-anak mengapa melakukan hal ini. Mungkin ada kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi. Terus 5 posisi kontrol guru. Karena mungkin sebelumnya kita Bapak Ibu, karena kita manusia ya Bapak Ibu, pernah melakukan kesalahan. Mungkin sebelumnya kita posisinya sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin lebih idealnya kita lakukan atau kita memposisikan diri sebagai manajer. Terus yang ketiga, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah maupun di guru, siswa, anak kita di rumah, mungkin kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi, supaya anak-anak tidak merasa bersalah ketika melakukan sesuatu, dan anak-anak akan terbiasa mencarikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, itu materi dari saya, mungkin cukup banyak hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan diseminasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini juga akan menjadi satu pelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua yang nantinya akan kita terapkan pada pembelajaran maupun kita terapkan pada kegiatan pada sekolah kita maupun pada kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Nah Bapak Ibu, terima kasih sudah menyita waktu Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maafkan jika bila ada kata-kata saya yang salah. Maafkan jika selama diseminasi ini ada tindakan saya yang menyimpang. Karena saya menyadari saya hanya sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan hilaf. Lebih dan kurangnya saya memohonkan maaf atas itu Bapak Ibu. Terus terima kasih juga. Saya akhiri dengan Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video diseminasi saya. Semoga menginspirasi. Akhir kata, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.